bisnis kan ada dua versi jalur darat sama jalur langit. Oh iya. Keduanya harus jalan dong Kak. Kita cari uang itu kan bukan buat diri sendiri, bisa jadi itu apa yang dipercayakan sama Allah tuh menjadi wasilah untuk yang lain. Misalnya nih Kakak punya bisnis, punya tim 5 orang, ada yang taat, ada yang biasa aja, atau ada yang malas ibadah. Itu biasanya yang paling malas itu banyak kerjaan, kelihatan sibuk. Padahal paling malas ibadah justru malah makin sibuk sama dunia, maksudnya gitu. Ya dulu kan belajar, jadi manajemen K3, manajemen mutu, manajemen lingkungan saya pelajari itu, ternyata saya lupa sama manajemen sholat sendiri. Tapi kalau teman-teman lebih bagus belajar dari sholat. Oke, selamat pagi. Kembali lagi di dalam podcast Business Talk dari Kampus Bisnis Umar Usman. Hari ini dengan host saya Bonita dan saya ditemani dengan tamu saya yang spesial banget nih hari ini. Ada Pak Eko. Halo, selamat pagi Pak Eko. Selamat datang di podcast Business Talk. Gimana kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah sehat. Terganggu nggak dengan cuaca hujan yang nggak menentu? Mungkin hatinya ikut nggak menentu. Oke, jadi teman-teman semua, hari ini tamu kita adalah Pak Eko. Pak Eko ini adalah salah satu pebisnis yang termasuk pemain banyak nih bisnisnya. Ya Pak ya, ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini. Nanti kita cerita lebih lanjut. Nah Pak Eko ini kali ini akan membahas salah satu bisnis yang memang banyak banget diminati, bukan hanya oleh anak muda nih Pak. Bisnis Pak Eko ini yang secara kalau kita bahas bukan hanya diminati oleh anak muda, tapi juga banyak sekali para pebisnis yang pengen banget bisa terjun di bidang ini. Iya, saya spill langsung aja ya Pak. Dari salah satunya adalah bisnis Pak Eko ini salah satunya di bidang properti dan konstruksi ya Pak ya. Jadi hari ini di podcast Business Talk kita akan membahas terkait bisnis properti dan konstruksi. Nah, untuk teman-teman semua yang udah kepengen banget atau pernah kebayang pengen punya properti itu kayak gimana sih? Katanya untungnya sangat menjanjikan, terus bisnisnya juga sangat menjanjikan. Hari ini kita akan kupas tuntas sama pengusahanya langsung nih, yang benar-benar terjun dari nol dan yang sebelumnya juga punya usaha di bidang-bidang lainnya. Nah, Pak Eko juga akan menceritakan sedikit trik gimana sih bisa berbisnis di bidang properti yang katanya pesaingnya juga udah banyak banget gitu kan ya Pak ya? Banyak banget ya. Oke ya. Jadi kita mulai dulu deh pertanyaan pertama saya nih Pak Eko nih. Tadi udah kabar udah ya. Saya mau tanya nih, Pak, ini kan bidang properti ini memang banyak sekali ya pesaingnya ya. Terus banyak juga pemainnya gitu. Kenapa sih mau memilih bidang properti dan konstruksi ini sebagai salah satu bisnis Pak Eko yang sekarang lagi Pak Eko jalanin? Ya Kak, jadi begini Kak, ngawalinnya itu sebenarnya saya juga gak ada bayangan gitu awal bikin konstruksi atau properti. Jadi dulu waktu bikin akte perusahaan, saya masukin aja tuh salah satunya bahas soal properti, skop bisnisnya properti dan konstruksi. Saya nggak tahu ceritanya atau caranya gimana nanti. Yang penting ini cita-cita saya salah satunya harus tercapai. Oh, jadi kan Pak Eko ini kan sebelum di bidang properti sama konstruksi ini memang sudah punya bisnis yang lainnya. Awalnya bisnis apa Pak? Yang lainnya itu? Kita bisnisnya itu di sistem manajemen. Sistem manajemen konsultan. Tapi saat buat sistem manajemen sudah dimasukkan ke dalam akta perusahaan bisnis properti. Iya. Waktu itu udah ada bayangan mau bikin itu belum ada? Oh, jadi udah ke mindset duluan nih, udah ke mindset duluan mau buat properti. Kalau kita lagi sholat, lagi doa kita bawa gitu. Tapi gimana caranya ya Allah aja yang ngatur. Nah, belanya kesampaiannya di tahun-tahun kemarin lah, 2 tahun terakhir. Terus itu kenapa tuh Pak bisa memilih bisnis properti dan konstruksi sebagai tujuan dan dimindsetkan dari sejak awal bisnis? Salah satunya memang kita kejar profit di situ lumayan banyak antara konstruksi dan properti gitu. Jadi ini juga saya pemula kok, bukan ahli atau sudah puluhan tahun ya. Jadi kita pemula juga sama tim di kantor. Jadi memang pengen aja gitu. Karena dari referensi semua bisnis setahu saya, bisnis apapun pasti baliknya itu ke properti. Oh gitu ya Pak ya. Jadi karena memang marginnya ini sangat menjanjikan gitu ya. Kalau kita bicara lahan di bumi itu kan tidak pernah nambah. Betul. Justru berkurang dari sisi populasi sama dari kejadian alam itu sendiri kan. Pulau itu kan selama beberapa puluh tahun terakhir pasti akan berkurang. Betul.
Nah itu kesempatan di situ, makanya harganya pasti terus. Apalagi populasi kita di Indonesia ini memang luar biasa ya. Ada 250 juta orang yang hidup gitu kan di Indonesia. Kalau dari sisi bisnis konstruksi itu sangat gurih sekali. Sangat menjanjikan ya Pak. Karena semua orang pasti butuh rumah gitu ya. Butuh rumah gitu. Makanya itu salah satu alasan Pak Eko mau mendirikan properti ya. Kalau selain dari segi margin nih Pak, dari segi keuntungan secara profit uang gitu, mungkin ada niatan lain gak sih kenapa mau buka bisnis properti? Sebenarnya pengen jadi alasan aja sih, kalau kita punya duit banyak gitu ya, punya uang banyak, itu lebih gampang untuk menjalankan syariat agama kita sendiri. Menolong orang pakai uang, ibadah pakai uang. Pengennya begitu sih. Oh jadi saya tarik benang merahnya nih, karena pingin banyak bermanfaat untuk orang lain secara uang, makanya cari bisnis yang memang menghasilkan uang lebih banyak. Oh gitu ya. Jadi Secara pribadi saya nggak money oriented sebenarnya. Uang semua sama itu saya kan. Oh gitu. Apapun penghasilan saya, sebanyak apapun aset saya, emang sudah saya menjadikan salah satu prinsip hidup saya, ya saya percayakan sama pasangan hidup Yang penting tetap bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali nih Pak Eko. Terus Pak, ini kan gak mudah ya Pak kita membuka bisnis properti ini. Apalagi properti ini salah satu bisnis yang orientasinya tuh banyak sekali gitu perintilannya ya. Dari mulai pengurusan SDM. Saya juga baru mulai kok. Iya. Baru mulai Kak. Pengurusan SDM-nya dari tukang segala macam, terus purchasing untuk material dan lain-lain. Itu awal mula bisa merintisnya tuh gimana sampai bisa saya tahu seperti yang sekarang sudah Pak Eko jalanin? Kan kalau saya jalanin bisnis, prinsip saya nih ya Kak ya, versi sayanya itu kita harus terjun langsung. Dengan kesibukan Pak Eko yang udah banyak bisnis, Pak Eko tetap terjun langsung di awal untuk properti ini. Sebenarnya itu 50% pikiran sama visi kita awal-awal ya. Jadi kita ikut terjun langsung dulu, melihat kondisi lahan, melihat kapasitas anak buah kita, cara penanganan, belajar material tuh kita terjun langsung. Jadi nanti ketika udah mulai berjalan, kita evaluasi, audit sama tinjauan ke lapangan tuh gampang. Di depan laptop terus. Oh gitu, jadi memang benar-benar kerja dulu di awal ya, benar-benar ikutlah gitu. Terus Bapak awalnya bisa buka ini, apakah dulu pernah bekerja dengan orang lain misalnya? Bekerja di bidang properti dengan orang lain atau gimana tuh Pak awalnya? Itu sejarah, salah satu sejarahnya untuk konstruksi properti ini ya emang kita pernah ikut orang juga. Dari sistemnya kayak gimana sih, di lapangan risikonya gimana sih. Jadi dulu Bapak bekerja di bidang perusahaan properti atau? Sama. Oh bekerja sama. Jadi Bapak ada kerjasama dengan salah satu perusahaan konstruksi dan kontraktor. Ikut dulu berarti sama mereka ya Pak ya? Oh gitu. Berapa lama Bapak ikut sama mereka? 1 tahun. 1 tahun. Dari situ baru Bapak improvisasi membuka usaha sendiri terkait konstruksi ini gitu ya. Ada manis pahit garamnya nggak ikut sama orang itu? Memang jarang saya update sih gitu ya Pak. Sama keluarga sendiri pun jarang sama orang tua gitu. Pahitnya banyak banget. Masalah di lapangan itu banyak banget. Contohnya seperti apa Pak? Mungkin nggak apa-apa bisa diceritakan biar teman-teman semua nih tahu nih kalau mau buka bisnis properti itu nggak asal. Tadi kan ceritanya untungnya besar, marginnya besar. Jadi nggak cuma margin dan untungnya aja nih, tapi juga tahu perjalanan sampai bisa buka sendiri tuh pahitnya gimana. Boleh diceritain nggak Pak? Kontraktor dulu ya. Iya. Belajarnya sampai bisa buka. Ini pengalaman saya kalau kontraktor itu di lapangan hal yang paling nggak enaknya itu komplain dari klien kita. Kalau masalah kerugian sebenarnya ya itu kan antara bisnis kita itu sama klien, kalau nggak untung atau rugi itu kita terima lah ya. Tapi kalau soal komplain itu rasa beban moralnya itu mengalahkan loss profit saya. Jadi awal-awal itu banyak yang komplain-komplain karena masih belajar juga ya Pak ya. Betul. Namanya yang kerja manusia gitu kan pasti kan ada aja kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan gitu ya Pak ya. Jadi dikomplain. Komplain yang cerita yang lebih realistis boleh nggak Pak? Komplain yang paling kayak berasa banget terniang-niang sampai akhirnya kayaknya berat nih bisnis ini, itu ada nggak? Oh ada. Gimana Pak? Marah, mencah orangnya sampai saya datengin. Saya minta maaf. Sendiko dawu lah. Ya tetap aja namanya manusia pengennya terpuaskan. Atau Bapak bisa cerita yang benar-benar nyata gitu.
dulu bangun rumahnya misalnya kenapa roboh gitu, kayak gitu Oh, coba. pernah itu Kak, saya bangun rumahnya roboh tuh sampai tukangnya kecelakaan kerja lah. Gitu. Padahal sebenarnya bukan dari pekerja kita, itu dari bangunan existingnya si Ini waktu awal-awal masih belajar nih. Jadi bangun rumah orang, rumahnya roboh. rumahnya roboh karena rumah orang tersebut dia yang bongkar bukan kita. Kalau kita yang bongkar itu aman harus. Jadi kan kalau kita mau bangun rumah, oh itu rumah lama, mau dibangun rumah baru. Terus dibongkar sama Bongkar tukang. sama punya rumah. Oh sama punya rumah sendiri, ownernya nih sama ownernya. Dindingnya ditinggal. Nah itu robohnya dari dinding lamanya. Jadi nggak rapih gitu ya pembobokannya sama kontraktor dia sebelumnya. Akhirnya Pak Eko meneruskan pembangunan itu. Ya jadi tukangnya kecelakaan kerja kita obatin, kita kasih kompensasi, kita pulangin ya pokoknya sedih banget gitu. Parah itu Pak. Sampai maksud kecelakaan kerjanya sampai bener-bener cedera fatal gitu. Oh ya ada patah sedikit Bu di Oh itu awal-awal waktu belajar seperti itu. sedih banget sih. Sampai Bapak diminta kompensasi sama owner juga, sama tukang juga gitu. Itu waktu Bapak ikut orang ya berarti ya. Kerja sama sen. Tapi ya semua bisnis kan punya risiko sama Benar. garam, mesin apa gitu. Ini kan naruh lah. Iya. Tapi kan banyak orang tuh nggak ngeliat gitu. Terus Pak, kalau peluang bisnis properti ini nih, tadi kan Pak Eko kan udah cerita terkait masalah deritanya gitu ya. Masih mau bertahan berarti kan ada sesuatu nih ya yang harusnya nih bisa jadi apa ya harapan gitu di bisnis ini. Kira-kira peluangnya sendiri nih Pak untuk bisnis kontraktor dan properti ini menurut pandangan Pak Eko seperti apa? Sangat menjanjikan karena terutama di Jakarta ya. Jakarta itu lahan terbatas tapi penduduknya terus bertambah. Dan rata-rata kalau bangun renovasi, perbaikan itu sangat tinggi sekali. Ada punya rumah ganti rumahnya gitu ya. Bosen ya, Bosen. dan udah lahan rugi bikin baru lagi itu banyak. Gitu ya. Tapi kan banyak juga nih ya Pak ya di Jakarta. Bapak berarti konsennya hanya di Jakarta aja. Enggak, Jabodetabek. Oh Jabodetabek. Sampai Bandung bisa. Oke, jadi dari peluang itu pasti kan ada aja nih hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang mungkin dijalani. Khususnya misalnya ada orang-orang yang pengen punya rumah tapi dananya tidak ada. Atau anak zaman milenial sekarang, anak-anak muda sekarang itu kan masih minim banget terkait pemikiran bangun rumah gitu. Kalau Pak Eko ini propertinya lebih ke bangun rumah kan ya atau gimana? Ya, jadi kalau dari sisi bisnis sebenarnya kontrak kayak kita itu ya baru sebatas ke end user Kak. Bangun End user. rumah, renovasi, perbaikan segala macam itu kita handling. Oh berarti bukan Pak Eko bangun rumah kemudian Pak Eko jual. Developer jatuhnya ya kalau gitu ya. Nah kalau itu kan maksudnya properti kan. Kalau saya itu baru kumpulin lahan aja gitu. Yang saya beli pun nggak semuanya di Jakarta. Cari yang murahnya di pinggiran Jakarta. Berarti nanti arahnya akan lari ke developer itu yang bikin Pak Eko bikin rumah kemudian dibeli. Kalau sekarang kan Pak Eko concernnya berarti rumah yang akan dibangun gitu ya. Orang punya lahan kemudian dia akan bangun bersama perusahaan Pak Eko seperti itu. Nah kendalanya nih Pak yang tadi saya sampaikan kan banyak anak muda itu yang nggak kepikiran punya rumah Pak. Kadang-kadang mereka tuh iya nomaden, bener nomaden itu jadi lebih baik ngekos gitu kan, lebih baik ngekos karena mikirnya kalau punya rumah itu tuh butuh mengeluarkan uang yang banyak gitu kan, yang banyak gitu. Jadi mereka mikir ya udah deh ngontrak aja, ya udah deh ngekos aja gitu. Atau kalaupun misalnya mau membeli rumah, itu tuh beli rumahnya ya udah rumah KPR yang memang sudah disediakan sama developer tadi. Nah kalau Pak Eko sendiri nih melihat peluang seperti itu gitu, kira-kira ada nggak sih strategi khusus yang dijalankan sama perusahaannya Bapak? Jadi baru-baru ini kita terbitin program cicil sebenarnya. Jadi bisa bangun rumah itu bisa nyicil sama kita. Sebenarnya anak muda-muda yang tadi Kakak bilang lebih senang memadai kontrak. Sebenarnya banyak juga kok yang banyak uangnya dia. Anak SMA. Banyak uang tapi kan hedon gitu pikirnya nggak nyampe nih kalau beli rumah beli mobil dulu deh misalnya gitu. Tapi sebenarnya kepengen gitu punya rumah ya gitu ya. Itu bisa kita cicil. Jadi Pak Eko buat program untuk cicilan. Kan banyak tuh pengusaha anak muda yang penghasilannya puluhan juta tuh tiap bulan. Daripada nunggu nggak kumpul sama kita di sini bisa. Jadi bangun rumahnya bisa dicicil. Itu strategi dimiliki semua kontraktor atau gimana Pak? Kurang paham sih saya melihat market aja sih. Karena banyak permintaan ini bisa dicicil nggak gitu bisa sampai gitu.
ternyata alhamdulillah banyak banget permintaan. Banyak permintaan untuk itu ya. Iya. Jadi setelah dibuka program cicilan itu banyak anak muda yang daftar. Nah itu saya cek dulu. Banyak chat masuk sih permintaan Baik, ya. untuk kita program cicil itu sih. Ya karena kan kendalanya itu sebenarnya bukan cuma di anak muda ya Pak. Banyak juga nih warga-warga di Jakarta atau seluruh Indonesia lah yang berpikir kalau bikin rumah, bangun rumah, renovasi rumah itu tuh uangnya banyak gitu, mahal gitu. Jadi mereka tuh lebih memilih ya udah deh beli rumah jadi gitu. Padahal punya rumah sendiri atau punya lahan sendiri gitu ya. Sebenarnya mindsetnya emang harus digeser sih. Banyak anak muda itu punya uang banyak tapi dia ambilnya KPR di pinggiran Jakarta. Benar, jauh gitu kan, macet. Cantik uangnya di Jakarta. Sebenarnya lebih bagus ya sama ikut program kita, program cicilan. Kecicilan ya. Tapi untuk progres perusahaan konstruksi ini setiap tahunnya gimana Pak dari segi perkembangannya? Berarti Bapak sekarang udah berapa tahun nih terjun di bidang konstruksi? Mau 3 tahun ya? 3 tahun. Oh 3 tahun. Dari tahun pertama yang belajar, tahun kedua udah mulai ambil segmen pasar sendiri. Iya. Nah kalau Bapak lihat peluang nih dari tahun-tahun yang akan datang, menurut Pak Eko gimana? Kalau secara resiko bisnis itu ada kayak kemarin kan corona ya. Tuh. Benar. Itu dari sisi properti sih sebenarnya. Jadi daya beli orang itu kayak ditahan dulu. Lihat kondisi pasar kan. Jadi dia yang biasa beli aset, beli rumah itu turun properti. Tapi kalau kontraktor, konstruksi malah naik. Karena banyak di zaman corona kemarin itu justru permintaan bangun atau renovasi rumah itu malah meningkat. Oh, Banyak Pak, orang tunggu nih. kaya Jadi yang aku jadi mau ini dulu nih, mau lebih mendeskripsikan detail. Berarti properti sama konstruksi itu nggak sama ya, Pak? Dia udah bisa berjalan bersama. Kalau properti itu dia fokusnya untuk perumahan seperti itu. Kalau baru tahu nih. Saya pikir properti konstruksi itu dia juga gitu, bukan ya? Bisa berjalan bersama. Tapi sebenarnya pekerjaan yang dilakukan atau segmen bisnisnya itu berbeda berarti ya. Oh, oke. Dan juga yang di baru kok belum besar-besar banget. Tapi alhamdulillah kalian itu ngantri kita. Udah banyak ya Pak ya. Jadi memang peluang bisnis ke depannya menurut Bapak di bidang ini nggak akan pernah mati gitu ya Pak. Nggak akan pernah habis gitu ya. Khususnya di Jakarta Jabodetabek. Terus kalau menurut Pak Eko lagi nih terkait dengan kemampuan gitu yang harus dimiliki dalam terjun di bidang ini. Kan nggak semua orang pengen mungkin punya bisnis yang marginnya besar Pak, pasti ya. Tapi kan nggak semua orang memiliki skill. Harus nggak sih kalau bangun kontraktor tuh harus lulusan sivil misalnya, harus seperti itu nggak sih? Atau punya keahlian khusus nggak kira-kira? Enggak juga sih. Ini pengalaman nih saya pribadi aja ya. Pendapat saya pribadi. Sebenarnya modal utamanya itu bukan skill. Karena banyak pebisnis itu latar belakangnya nggak sesuai sama bisnisnya dia gitu, termasuk saya sendiri. Saya modal yang paling utama ya komitmen sama apa yang kita cita-citakan Kak. Kita pengen ini nih, mulainya kapan, ikhtiarnya di mana, itu komitmen. Jadi selesaikan apa yang kita mulai, apa yang kita upayakan itu jangan sampai nanti bosan pindah, nanti bosan Harus pindah. benar-benar konsisten. Tadi saya sempat cerita di awal bahwa memang tahun-tahun pertama belajar kontraktor itu bikin pusing, di komen segala macam gitu ya. Nah itu saya malamnya sebelum tidur saya main YouTube Kak. Main YouTube, main Pinterest, sosial media yang berkaitan sama si kontraktor ini dan properti. Jadi Pak Eko ini basicnya bukan di bidang sivil. Oh bukan? Oh bukan di bidang sivil. Saya pikir tuh punya cita-cita kontraktor karena basicnya tuh sivil. Oh bukan di bidang sivil. Tapi berusaha untuk belajar di bidang konstruksi ini. Jadi kalau saya mikirnya kalau pebisnis itu nggak selamanya kita menjadi si pelakunya gitu. Kita cukup maintain orang-orang SDM kita aja. Itu kemampuan yang paling dasar lah di bisnis itu. Bisnis kan punya karyawan, punya SDM, itu sebenarnya aset yang paling berharga ya itu kita manage itu. Gitu. Jadi yang paling jago ya orang pelaksana saya, orang perencana saya, orang purchasing saya, gitu. Nah saya maintenance mereka Kak gitu. Tapi Bapak berarti punya orang-orang unggulan lah ya di bidang. Pengalamannya jauh lebih dari saya, ada yang puluhan tahun, ada yang di bawah 10 tahun ada. Berarti memang kalau kita bisnis itu nggak harus selalu kita paham di awal terkait bisnis itu. Yang penting kita mau belajar kan kata Pak Eko mulai ikut
kerja sama orang, terus tiap malam nonton YouTube itu untuk tambah literasi gitu kan ya. Dan sekarang ini Bapak udah banyak pekerja di bawah Bapak itu rata-rata memang mereka yang jago-jago di bidang itu. Itu bos-bos saya sebenarnya. Oh, gitu. Tanpa mereka kita nggak bisa ngapain. Terus cara maintenance-nya gimana tuh Pak? Atau Bapak memilih orangnya gimana sampai Bapak menentukan oh ini skillnya bagus? Nah itu yang sering ditanyain sama teman-teman saya sendiri sih, itu cari orangnya gimana? Kok bisa dapet yang klik? Saya juga kurang tahu juga. Saya nggak bisa jawab secara taktis gitu. Alhamdulillah selama ini dari bisnis saya sebelumnya itu kalau lagi cari orang dapetnya pas aja gitu. Tapi Bapak punya kualifikasi kan? Ada kualifikasi misalnya arsitek gitu. Nah itu pasti kan secara data teknis, tapi secara klik dia sesuai sama yang kita mau. Itu hampir semua orang kantor sesuai apa yang saya mau. Oh maksudnya dari kultur ya, kultur budayanya bisa menyesuaikan dengan perusahaan Bapak seperti itu ya. Tapi Bapak bikin spesifikasi berarti sebelum memulai ini semua nih, sebelum memulai bidang konstruksi ini, Bapak perlu arsitek misalnya kan kayak gitu, butuh apa. Itu Bapak bikin bisnis plan dulu atau gimana? Ada. Kita rencanakan nih. Kira-kira ketika lo udah cerita banyak nambah orang apa enggak. Kalau ada masalah, penurut yang turun di lapangan siapa? Tuhan kita ada koordinasi di internal kan. Awalnya Bapak sendiri kerja atau langsung meng-hire orang Pak? Iya pasti nggak bisa sendiri lah. Kalau untuk yang kerjasama, ketika nanti pelaksanaan itu pasti saya ajak dulu. Ajaknya pun nggak resmi, belum jadi karyawan saya. Oh jadi teman diajak gitu. Jadi Bapak ajak teman yang kenal semua ini, udah yuk jalan. Tapi udah settle, udah berani menjadikan dia karyawan, sekarang udah bagus. Oh bisa seperti itu ya Pak kalau di bisnis ya? Bisa. Kan banyak nih orang mikir kalau bisnis itu nanti bayar karyawan mahal gitu loh Pak. Kalau saya awalnya begitu pendekatan nih, jalanin ini yuk sama saya. Bareng-bareng gitu. Sistemnya bagi hasil atau gimana? Sistemnya pertama kita kasih pengertian dulu, kita uangnya belum banyak. Tuh ada sekian dulu ya. Taruh proyeknya nambah nanti dapat sekian ya. Jadi kayak sistem sharing dulu ya sama mereka ya. Setelah itu sudah sama-sama cocok baru di hire. Jadi karyawan kita urus hak-haknya karyawan sesuai sama peraturan Indonesia ya. Dia segala macam itu kita urus. Oh gitu. Jadi awalnya memang SDM itu perlu banget ya Pak untuk bisa menjalankan ini semua. Sekarang udah berapa Pak Eko SDM-nya Pak terkait di bidang kontraktor ini? Kalau berapa ya? 10 ada? Belum sampai 10 ya, karena baru 3 tahun ini ya Pak ya. Tapi hal-hal yang perlu banget Pak Eko perhatikan nih, karena kan tadi kan aku bilang kalau di bidang kontraktor ini banyak sekali elemennya. Ada SDM, apalagi Pak elemennya Pak? Kalau di kontraktor ada SDM. SDM itu ada orang kantor, ada orang pekerja lapangan ya. Berarti ada orang office, ada tukang. Iya. Terus ada lagi terkait material juga. Material dan lain-lain. Kan ya vendor. Itu kan banyak. Pengiriman barang. Itu rulesnya gimana Pak? Kok bisa ceritain nggak ke kita? Dari mulai orang mau bangun sampai biar rumahnya jadi, Pak Eko pengelolaannya gimana? Biar teman-teman semua tahu nih kalau mau bangun, kalau mau bikin bisnis properti itu bukan cuma yang penting ada OSDM gitu. Konstruksi itu berarti bukan cuma SDM aja kan, harus memikirkan elemen-elemen yang tadi mungkin ada vendor, Pak Eko bilang. Itu gimana tuh Pak prosesnya? Secara garis besar sih perencanaan, konsultasi, pelaksanaan. Itu secara garis besar ya. Perencanaan, konsultasi, pelaksanaan. 3 poin itu yang jalan besar ini. Perencanaan itu dari survei, dari ukur layout, fasad, jurusan RAB, udah jadi nanti konsultasi sama kliennya mana yang cocok, diskusi itu biasanya kita proses 1 bulan Kak. Dan mulai perencanaan ke pelaksanaan. Iya. Berarti kalau jualan kontraktor ini nggak langsung jadi duit dong Pak? Kan katanya 1 konsultasi 1 bulan. Kita 1 bulan baru ke pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu nanti dipecah lagi, ada pengawasan, ada material kontrol, ada finishing, bahkan sampai BST kita ada garansi. Itu semua Pak Eko yang mengawasi? Iya.
Dari mulai konsultasi, perencanaan sampai terakhir itu semua Pak Eko yang mengawasi atau ada tim atau gimana? Nah, ada tim, tapi kan ada reportnya Kak. Setiap minggu kan, setiap mingguan itu hari Senin kita ada reportnya. Ada report. Sistematis lah, alhamdulillah sudah established. Sudah established dan sistematis ya. Itu untuk bisa membuat itu sistematis gimana tuh? Itu salah satu kemampuan saya Kak. Oh gitu. Kan saya memang sebelumnya konsultan manajemen. Benar. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit amat sih, karena dari latar belakang konsultan itu atau auditor itu kan saya banyak ke klien tuh, banyak mempelajari sistem manajemen perusahaan dari pabrikasi, dari non-profit organisasi, bahkan sampai UKM yang nilai proyeknya miliaran, gitu kita udah paham. Jadi dapat referensi lah keuntungan jadi konsultan manajemen itu kayak. Oh, jadi mungkin salah satu pondasi alasan kenapa Pak Eko bisa buka bisnis kontraktor ini ya, itu karena dulunya adalah konsultan. Iya. Makanya Bapak bukan di bidang konstruksi, bukan lulusan sivil, tapi bisa buka bisnis gitu ya Pak. Oh, seperti itu. Terus kalau untuk teman-teman yang sama sekali nggak ada basic konsultan kayak Pak Eko, tapi mau nih denger marginnya besar, pengen buka konstruksi, gimana Pak? Kira-kira Aja tuh teman-teman saya juga banyak tuh bukan konsultan. belajarnya tuh kemana gitu Pak? Menurut Pak Eko nih, dari teman-teman semua yang udah pernah punya properti atau konstruksi. Kalau pengalaman saya belajarnya dari sisi jualan. Jadi Dari sisi jualan dulu, semua bisnis itu basicnya jualan. marketingnya. Dia bisa jualan, nggak bisa bisnis. Jadi mungkin ikut ke perusahaan-perusahaan developer yang berafiliasi gitu ya Pak ya. Saya juga dulu waktu ikut kerja sama orang kan ilmu yang diminta atau target yang diminta ya jualan dulu, cari proyek dulu. Gimana kita mau belajar proyek kalau nggak ada kliennya? Oh iya benar ya. Benar-benar. Jadi dulu aja Pak Eko waktu udah punya banyak bisnis masih mau kerja sama. Itu Bapak waktu itu sudah settle berarti bisnisnya. Waktu ikut sama orang Saya itu tinggal Kak, benar-benar Bapak tinggal untuk belajar fokus. di kontraktor ini gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau bisnis awal, semua pertanyaannya hampir sama sih Pak. Semua tamu podcast kita tuh ketika kita tanya kira-kira gimana sih caranya memulai. Ternyata memulai itu memang harus butuh belajar dulu awalnya. Ada yang belajarnya dari pengalaman tanpa harus ikut dengan orang. Ada juga Pak yang dia itu otodidak gitu ya Pak. Mungkin pernah ikut sama omnya gitu, tapi bukan bekerja gitu, cuma ikut-ikutan. Ada yang seperti itu. Ada yang mungkin seperti Pak Eko juga nih yang memang ikut sama orang untuk bekerja. Padahal waktu itu sudah punya bisnis ya Pak ya. Berapa lama Pak waktu itu? 1 tahun. Berarti kalau Bapak ikut sama orang harus ngikutin regulasi mereka dong ya. Oh iya. Terus gimana tuh perasaannya udah jadi owner ngikutin regulasi orang lain gimana? Ya banyak juga rekan saya yang sesama yang seperti saya kerjasama yang nggak tahu background saya. Terus? Jadi itu lebih apa ya peluang buat saya buat belajar lebih banyak lah. Itu sama teman-teman yang lain. Belajar ya lebih banyak gitu ya. Pak, ini kan banyak banget perusahaan sejenis Pak Eko banyak. Terkait konstruksi itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan baik yang dia secara mandiri seperti Mandor itu kan juga sebenarnya pengusaha mandiri ya Pak. Mandor itu kan praktisi ya. Tapi kan mereka juga jualan gitu. Salah satu kompetitor lah, masuk gak dalam kompetitor? Kompetitor tidak langsung lah ya. Nomor 2 Kak. Nomor 2. Kompetitor saya nomor pertama itu Bocor sama Rembes. Oh gitu. Kenapa kompetitornya Bocor sama Rembes? Sebenarnya masalah utama dari semua pebisnis kontraktor atau developer ya. Karena yang kerjakan manusia Kak. Faktornya variabel bukan mesin. Jadi masalah paling besar di bisnis ini bukan masalah SDM, bukan vendor, bukan. Saya tuh musuh saya di bisnis konstruksi ini yang Rembes, Bocor dan Retak. Oh itulah kenapa Bapak harus benar-benar punya SDM yang punya skill yang bagus. Sebenarnya SDM pun bagus, tapi sistem manajemen yang saya bangun Kak. Jadi gimana caranya supaya 3 hal itu nggak terjadi. Jadi memang benar-benar harus benar maintenance orang gitu ya Pak. Developer atau kontraktor yang besar-besar itu ya kayak bangun gedung, yang dia punya perumahan di kota-kota mana. Yang kerja tetap manusia, tetap aja ada yang bocor rembes. Oh benar ada kesalahan-kesalahan mungkin yang dilakukan. Yang kerja tukang, basicnya tetap manusia yang kerja. Apalagi kalau tukang itu kan kerja pakai otot katanya ya Pak, bukan pakai otak, itu benar nggak tuh Pak? Rumornya benar nggak tuh yang kayak gitu? Dari semua pengusaha atau pelaku bisnis kontraktor developer itu, ya faktornya yang sering terjadi risikonya itu. Makanya hampir semua pebisnis yang seperti saya, dia menggaransikan hasil pekerjaan. Oh jadi di tempat Bapak ada garansi?
di kompetitor pun masih ada. Karena emang itu hasil kerja, hasil karyanya sih manusia. Sebagus apapun perencanaan, pasti resesinya nggak 100% Kak. Hanya ada garansi, ada bonus, itu kita juga edukasi sama klien. Pasti ada aja kekurangan. Itu bisa jadi salah satu unique selling nggak sih? Atau semua kontraktor melakukan hal itu Pak? Semua kontraktor melakukan hal itu. Semua kontraktor melakukan itu. Kalau unique sellingnya sendiri dari perusahaan Bapak yang tadi aku sampaikan, banyak nih kompetitor gitu kan, sejenis, masuk mandor juga kan, kompetitor tidak langsung gitu. Unique selling yang membuat orang itu memilih perusahaan Bapak kira-kira apa? Apa ya? Oh, cicilan yang tadi kan. Itu salah satunya program cicil untuk apalagi anak-anak muda milenial itu kan pasti banyak marketing pintar. Terus sama ini sih bahwa konsep bahwa bangun rumah dengan kontraktor itu sebenarnya jauh lebih murah ketimbang ngerjain sendiri. Kenapa bisa lebih murah Pak? Karena kita rencananya mateng, di pelaksanaan ada dasarnya. Kalau bangun rumah sendiri nggak ada perencanaan. Jadi banyak ganti layout, tukar spek material, saat di pelaksanaan itu wasting time-nya pasti banyak, lead time-nya antara material yang datang ke pemasangan, korban lagi, ongkos tukar. Jadi kalau kita bangun rumah sendiri, kita kan nggak pakai perencanaan tuh maksudnya gambar-gambar itu Pak. Oh. Itu justru pengalaman banyak klien gitu tuh malah lebih mahal bangun sendiri. Begitu ngawasin sendiri. Padahal dengan bekerja sama dengan kontraktor seperti kita itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Dan itu akan kita bungkus, ini udah berjalan sih, udah kita kemas secara lebih lebih diterima sama masyarakat. Lebih mudah dipahami gitu maksudnya. Dengan sistem apa, media sosial atau Media gimana? sosial. Oh, jadi Bapak mengedukasi gitu ya Pak ya? Ya, lewat tim saya. Jadi sebenarnya kalau bangun rumah tuh lebih gampang pakai yang kayak gini loh. Pakai kontraktor ya. Kalau kita bangun rumah sendiri kan kadang-kadang tadinya keramiknya warna putih mau ganti warna ungu gitu misalnya. Itu bikin tambah kos seperti itu ya Pak. Oh. Ini kalau bangun sendiri kan nggak ada garansi, kerja tukang selesai ya udah tukangnya pulang kampung. Kalau garansi dari perusahaan Pak Eko sendiri berapa lama Pak? Dan kenapa sih harus ada garansi? Semua kontraktor kenapa harus ada garansi? Garansi kalau dari kita itu bisa sampai 1 tahun untuk kebocoran entah. Tapi sesuai dengan kriteria dari proyek juga. Gitu, rata-rata 3 bulan sampai 6 bulan. Ada nggak Pak literasi yang bisa disampaikan nih terkait unique selling point gitu dari perusahaan? Ketika kompetitor kita udah banyak nih Pak, mungkin bukan cuma kontraktor. Misalnya Bapak bisnis lain kan juga ada yang lain. Ketika sudah banyak kompetitor di luar sana dengan perusahaan yang sejenis gitu. Terus kita bisa lebih winning. Menurut Bapak, kita sebagai pengusaha tuh harus melakukan hal apa sih? Apa ya? Saya bingung tanya gitu. Karena Improvisasinya apa? bisnis kan ada 2 versi jalur darat sama jalur langit. Oh iya. Keduanya harus jalan dong Kak. Gimana tuh maksudnya jalur? Saya nggak paham. Anggap saya nggak paham nih Pak. Gimana tuh? Ya hampir semua bisnis saya terapin seperti itu. Jadi sebenarnya skemanya sama sih, treatmentnya itu antara B2B atau B2C dia ada ada perlakuan khusus gitu. Nah kalau untuk yang kontraktor ini kita terapin itu melihat perilaku pasar. Pertama berarti segmentasi pasar. Misal saya analisa dulu nih, kira-kira orang rata-rata kalau bangun rumah khawatirnya apa? Saya jual rasa khawatir sih kan. Oh, dari segmentasi, terus analisa habit ya Pak. Iya. Analisa habit customer ya. Ya contohnya orang kalau bangun rumah takut bocor, karena terembes kita ada garansi. Takut ditinggal mandor. Iya takut tinggal mandor, kita ada tahu jawabnya, ada yang mau jadi tes materai. Oke, terus setelah itu segmentasi, kemudian analisa habit, baru dilayangkanlah program marketing yang sesuai dengan itu. Dikemas dengan bahasa yang lebih ringan, lebih diterima sama emak-emak. Biasanya kan ini customer kita nih banyak yang emak-emak. Berarti itu kan tergantung dari segmentasinya ya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau coba skill up ya untuk bisnis kita menjual sesuatu yang unique selling atau memang kita mau berbeda daripada kompetitor yang lain. Pertama paling penting itu memang harus segmentasi ya Pak. Segmentasi dan analisa. Kemudian masuk ke lihat nih habit customer kita seperti apa. Dari situ biasanya akan muncul ide-ide gitu ya Pak ya. Ya. Wah itu sekarang malah berkembang, jadi bukan saya yang ide, tim saya sendiri yang punya ide begini, wah sesuai kita jalan. Tim kreatif ya. Jadi kayak udah ada relnya sendiri tuh untuk kontraktor ini, kayak wah ternyata banyak banget ide dari tim saya sendiri. Kalau itu kan dari jalur darat nih, kalau tadi Pak Eko ada cerita
jalur darat sama jalur apa? Jalur Langit. utara, oh bukan jalur langit. Jalur langit itu maksudnya gimana tuh Pak? Ini kita cari uang itu kan bukan buat diri sendiri, bisa jadi itu apa yang dipercayakan sama Allah tuh menjadi wasilah untuk yang lainnya. Hasil kebaikan. Atau ada treatment khusus untuk bisa menjalankan jalur langit ini. Emang nggak apa-apa diceritain? Ya nggak apa-apa sih Pak. Bebas aja. Saya jadi ria nih. Nggak apa-apa sih Pak. Biar jadi motivasi Pak. Biar jadi motivasi untuk para pendengar kita nih. Kira-kira gimana? Ya sebenarnya pada umumnya ada sih itu yang sering dilupakan. Sebenarnya itu udah hal yang lumrah untuk pedagang atau pebisnis gitu ya. Ya dan lupa sedekah, bayar zakat, berperilaku baik sama customer, sama vendor. Kalau berdoanya yang benar. Karena kan kalau di podcast bisnis Umar Usman khususnya kampus Umar Usman kan memang sangat menjadi prioritas nih Pak. Iya, jalur langit ini sangat menjadi prioritas utama. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma terkait bisnis Iya, gitu kemana. Tadi kita udah banyak bicara terkait bisnis. Nah, bener nggak sih jalur langit itu berimpact? Makanya saya Oh sangat berimpact sama saya. Karena itu di kantor saya itu naik turun Kak. iman apa? Bukan. Tangga Keadaan bisnis kita tuh di kantor naik turun. Kadang jatuh, kadang naik banget. Lagi dikasih uji sama Allah tuh turun banget. Yang nolong itu ya jalur langit itu. Karena kita sampai dulu banget itu sampai mau bayar gaji karyawan aja kayak gimana nih ya bulan depan. Ternyata kita pelajari lagi mungkin sedekah kita kurang, zakat kita tidak jadi prioritas. Sebenarnya bisnis itu bukan mencari profit, tapi kalau kita pikirin unsur-unsur yang berkenaan dengan akhirat kayak sedekah, zakat, anak, istri, tetangga, karyawan itu kayak apa ya, kayak kepuasan sendiri sih menurut versi saya. kepuasan batin gitu ya, bisa bantu banyak orang. Kita melihat anak istri, nggak ngelihat misalkan kita Kang Fani sama anak istri nggak ngelihat harga itu kayak wah bangga nih gua. Kalau dulu Kak, zaman saya tuh kalau mau ke Alfan, saya lihat dulu saldo saya. Ini saya mau jawaban nih buat 1 bulan, stok. Ya. Dulu kan ada kosan. Kalau ada yang masih lihat saldo gimana? Tuh, jadi itu kepuasan saya sendiri. Oh ternyata enak ya jadi punya usaha. Gitu. Bisa nolong orang tua, bisa ngajak jalan orang tua. Berarti sedekah itu ya. Dan itu sebenarnya saya juga lagi belajar sih Kak, jalur langit itu entah dari sisi sholat 5 waktunya, tepat waktu atau enggak. Bahkan saya sempat berikrar bahwa kalau setiap sholat saya telat, pasti nanti saya akan apa nih. Udah jadi, wah pasti nanti. Jadi mindset kan? Iya. Itu saya juga lagi belajar sih bahwa sistem manajemen yang terbaik kita, kan saya orang manajemen nih Kak, ya. Mau manajemen proyek, mau manajemen keuangan, apalagi mau manajemen rumah tangga, itu sebenarnya satu sumber Kak. Kalau kita bisa manajemen waktu sholat, semuanya beres. Itu versi saya. Gitu. Jadi kalau saya di rumah sama istri, sama anak saling mengingatkan sholat. Di kantor pun kadang sampai kita ada azan tuh Kak di kantor aplikasi azan. Ya tinggalin semua. Aplikasi azan itu maksudnya gimana? Jadi kalau azan di masjid, di kantor saya juga bunyi. Oh, Pak Eko bikin toa gitu. Ya, pokoknya yang itu kita beli, taruh di kantor. Jadi yang penting saya udah siap, sesibuk apapun kalian, kalau azan turun, keluar ke masjid. Kalau nggak sempet sholat di musola, di kantor ada musola. Sholat tepat waktu. Kalau sholat udah beres nanti yang lainnya pasti beres. Itu salah satu yang sempat dulu saya impikan. Dulu jadi pas saya jadi konsultan manajemen nih Kak, saya punya klien dan dia non profit organisasi lah, Islam lah gitu ya. Dia bikin cabang di Indonesia, butuh sistem manajemen kita develop. Ternyata habit kantor itu setiap azan aktivitasnya nggak ada, berhenti. Itu kayak saya kagum banget, saya sibuk apapun. Bahkan mungkin karena masjidnya dia jauh dari kantor, dia sholat jemaah di kantor, gelar sejadah, sholat bareng, wudhu bareng, itu kayak adem banget ngeliatnya. Langsung saya jadiin mindset saya tuh, gue harus bisa kantor gue kayak dia. Jadi sekarang Bapak menerapkan itu di kantor Bapak, tapi impact ke perusahaan, ke pendapatan pribadi. Dari before after ya, jadi kayak kayak remeh-temeh banget urusan kerjaan gitu. Jadi secara garis besar tuh sebenarnya gini Kak, kalau mau saya ceritain ya, bahwa sebenarnya mau kita kerja karyawan ataupun pengusaha atau dagang gitu ya,
sebenarnya kita jangan sampai terlena sama hal yang kayak gitu. Jangan terlena sama ngurusin project, ngurusin kerjaan. Tapi kalau kita fokus sama perintah Allah gitu ya, sholat aja dulu deh, karena kan yang pertama dihisab sholat. Kita fokus itu, nanti itu mereka akan dibantuin gitu sama Allah gitu. Saya misalkan kayak gini ya, ya kan semua kadar iman orang-orang itu beda-bedaan. Karena saya juga naik turun. Iya. Gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya kalau kita berani gitu taruhan, ya Allah, gue kerja, gue tinggalin nih kerjaan gue harus sholat dulu, ngikutin panggilan Allah. Bahkan kalau bisa sebelum azan 15 menit udah turun gitu ke masjid ya. Itu nanti kerjaan kita yang belum selesai akan dibantu sama orang yang kurang mendengarkan azan. Percaya nggak percaya itu sering banget. Oh gitu Pak. Iya. Kan misalnya kita pebisnis nih, pebisnis kan hektik banget Pak, karena kita meeting gitu kan, meeting sama orang, terus kita mau meninggalkan meeting itu kan, gak enak nih kita lagi ngomongin jalur langit, Iya. gitu supaya sukses gitu kan, itu bener-bener kita tinggalkan, Pak Eko bener-bener tinggalkan. Jadi sempat sharing sama karyawan saya. Jadi satu kantor itu kan variatif ya, namanya budaya organisasi. Saya bilang, tuh lu lihat yang kelihatan sibuk siapa? Pasti sholatnya berkurang waktu tepatnya. Sementara yang on time Kelihatan pasti lebih santai. santai, ada masalah legowo gitu. Itu dari situ saya belajar banget gitu perilaku orang-orang. Ya ini versi saya ya. Kalau misalkan yang lainnya kayak kurang kok gitu sih, Pak Eko bilang, kalau ini versi saya. Jadi kalau kita ngutamain kejar sekitar waktu gitu ya, nanti pekerjaan kita akan terbantukan sama mereka-mereka yang sibuk sama dunia. Oh gitu, aduh. Jadi kayak MLM. Saya merinding dengernya. Misalnya nih kakak punya bisnis, punya tim 5 orang, ada yang taat, ada yang biasa aja, atau ada yang malas ibadah. Itu biasanya yang paling malas itu banyak kerjaan, kelihatan sibuk. Padahal Itu paling malas ibadah, justru malah makin sibuk sama dunia, maksudnya gitu. Itu versi saya. Tapi kalau misalkan satu kantor taat ibadah nih kak, misalkan nih serempak imannya 100% sama semua, itu nanti sholatnya ya, gitu. yang ngebawain kita orang di luar kantor kita kak. Itu berjalan terus kayak gitu tuh. Itu versi saya, itu lagi kita build up yang sistem kayak gitu. Tapi karyawan di kantor Pak Eko sendiri ini anak-anak muda atau? anak muda. Oh anak muda. Seumuran saya kan, saya juga masih muda. Itu kan Masih muda, saya masih kepala 3 masih muda. masih muda Pak. Tapi kan agak susah Pak untuk Iya. bisa menanamkan mindset sama gitu sampai Iya. akhirnya tercipta budaya yang baik seperti itu kan. Bahkan saya sempat terharu ngelihat karyawan saya tuh ada yang sholat duha. Ada yang Itu Bapak suruh? enggak. Ada yang sholat duha, ada yang baca Quran menjelang selesai kerja ya. Dan kita kan 9 to 5 jam 9 kayak wah alhamdulillah, kayak batin kita tuh puas banget kak. Kita kerja cari uang tapi sambil syiar tuh nikmatnya. Wah, Itu salah satu keuntungan nikmat jadi akhirat pengusaha nantinya, ya Pak. Bisa panen nih gitu. Iya, itu salah satu keuntungan kita jadi pengusaha karena selain bisa menghasilkan uang, kita juga bisa syiar untuk karyawan kita gitu. Mungkin teman-teman nih yang mau jadi pengusaha atau yang sudah jadi pengusaha itu benar-benar harus dimanfaatkan nih. Status jabatan gitu, status jabatan itu harus bener. dimanfaatkan ya. Kalau ikut sama orang kan kayak terbentur, wah atasan gue jangan begitu, maksud gue terlalu kasih sama gue gitu. Dulu kan saya juga sempat kerja di BUMN kak. Ya hanya segelintiran orang aja yang ke masjid, selalu. Tapi ketika sudah menjadi owner, kita bisa menciptakan budaya Ada yang itu sendiri versi kita. kita mau gitu ya, sampai terciptanya tadi jalur langit yang benar-benar dijalankan gitu ya, Masya Allah ya. Impactnya apa Pak? Pikir itu kerja lebih tenang, jalan berusaha tuh lebih, misalnya dikasih ujian sama Allah, komplain gitu klien, oh ya udah mungkin emang dosa gue kemarin saya latihan mungkin begini-begini. Jadi kita tuh kalau saya pribadi ketika ada masalah langsung kayak introspeksi, gue habis dosa apa nih ya, gitu. Langsung kemarin gue bisa ngapain deh, kok gue ada masalah nih. Tapi bantuan-bantuan, pertolongan, Itu kayaknya otomatis kak. ketika lagi meeting, tinggal proyeknya jadi apa enggak? Gak ada. Oh, jadi ya. Hari ini aja anak buah saya ada yang solo. Malah dapat bantuan-bantuan dari hal-hal yang enggak kita duga gitu ya. Kayak ada magnetnya kan tertukar sih. Insya Allah sih ya, kita niatnya benar, bisnis bukan buat diri sendiri, bukan buat perut sendiri ya. Itu insya Allah sih Allah bantu. Allah bantu ya. Jadi memang paling utama itu pertama jalur langitnya itu benar-benar harus kita jaga ya, apalagi kita sebagai
pebisnis muslim gitu ini ya teman-teman ya. Kita tuh kalau punya kesempatan dengan status kita yang sekarang sudah jadi pebisnis dan owner, itu memang harus benar-benar dimanfaatkan ya Pak Eko ya. Seperti Pak Eko ini yang memanfaatkan belajar, statusnya. Memanfaatkan statusnya. Oke, itu udah dari versi jalur langit. Kita fokus lagi di Pak Eko terkait dengan bisnis konstruksinya. Kalau menurut Pak Eko, coba bisa nggak kasih tips gitu ya untuk teman-teman atau pendengar semua terkait bisnis properti atau konstruksi ini, ketika ada orang yang mau membuka bisnis jenis, menurut Pak Eko tips paling utamanya Pak, atau pebisnis deh, tips pebisnis secara pada umumnya. Kan banyak orang yang masih ragu-ragu nih Pak, pengen buka bisnis maju mundur gitu, ragu-ragu. Iya. Jadi sebenarnya ini pengalaman saya aja ya. Kan versinya beda-beda ya Kak ya. Sebenarnya hal yang membedakan antara pebisnis atau belum jadi pebisnis itu yang pertama banget adalah resiko. Kita siap nggak nih? Bukan baca soal untung gitu kan ya. Profit, omset. Kita siap nggak nih ketika dikasih down, rugi, masalah, trouble, sepanjang perjalanan tuh nanti ada aja gitu kendalanya. Kita siap nggak tuh? Kalau udah dari awal udah tekad kuat nih, siap gitu. Iya, itu berarti satu modal utama udah dipegang. Udah dipenuhi, berarti harus berani mengambil resiko dulu. Iya, terima tuh resikonya bersamaan. Pasti kan antara profit sama rugi, beli dia gandengan Kak. Nggak mungkin profit dulu, nggak mungkin. Iya benar sih, pasti ada downnya juga. Ada downnya juga, masalahnya juga ada. Nggak mungkin enak melulu. Yang pertama, yang kedua itu komitmen sama apa yang kita pengen. Jadi ketika lagi diuji komitmen. Balik lagi ke relnya. Rata-rata anak muda zaman sekarang mudi, dia nggak tahu ya. Saya ngeliatnya begitu. Kayaknya bisnis ini kok cocok nih sama gue mau ganti ya. Sekarang cocok nih sama gue ganti ini. Habis waktunya, habis umurnya. Habis untuk uji coba. Iya. Uji coba ya. Karena hidup sekali tapi banyak uji cobanya. Belum diuji sama Allah kan, gue udah coba-coba sendiri. Iya benar-benar. Ini uji sama Allah, dia udah coba-coba ganti ini. Jangan. Padahal setiap bisnis itu pasti tanya ada resikonya. Kalau kita seriusin, insya Allah ada hasilnya. Namanya bisnis kan jualan. Kita jual pasti ada yang beli. Kan berpasangan semua. Untung rugi, pembeli penjual. Semua berpasangan. Berarti pertama harus siap mental dulu ya Pak. Siap mental ketika nanti bisnisnya rugi. Kedua, ketika lagi diuji harus komitmen dengan apa yang sudah dijalankan. Terus apalagi biar bisnisnya bisa banyak gimana? Seperti Pak Eko. Belajar manajemen. Belajar manajemen. Sebelum belajar manajemen sama waktu ini. Oh itu, manajemen waktu. Kalau saya dulu kan belajar, jadi manajemen K3, manajemen mutu, manajemen lingkungan saya pelajari itu, ternyata saya lupa sama manajemen sholat sendiri. Tapi kalau teman-teman lebih bagus belajar dari sholat. Manajemen waktu. Jadi setelah komitmen tadi, setelah tahu resiko-resikonya apa, komitmen dengan apa yang dijalankan, kemudian masuk ke dalam manajemen operasional dari si usahanya, supaya usahanya itu bisa settle gitu ya Pak ya. Itu tipsnya gimana Pak, biar usaha bisa settle tuh gimana? Kan Bapak bisnis banyak, bisa ninggalin bisnis tuh gimana caranya? Gimana ya? Caranya ya sistem kepercayaan sama anak buah lah. Udah punya anak buah, tapi kita nggak percaya apa yang kita bikin, terus apa yang kita suruh sama SDM, ya misalnya kayak percuma ya. Kita udah ngeluarin uang buat SDM, develop, kita udah bikin sistem, ternyata masih aja kita terjun. Jadi memang pelan-pelan bisnis itu harus bisa berdiri dengan sendiri gitu ya. Karena saya sih konsennya memang bisnis profile, bukan profile branding. Makanya bisnisnya bisa banyak. Salah satunya itu. Kalau saya nge-profile sebenarnya banyak kan. Yang nggak kelihatan pun banyak kan. Kalau saya nge-profile bisnis, orang jadi kok kayaknya baik banget nih, pengen difokusin. Tapi kalau kita branding bisnis, otomatis secara garis besar tuh mindset orang-orang atau calon klien, dia udah ada tim-tim profesional. Dan sudah pasti profesional gitu bisnisnya. Iya. Dan saya lebih banyak juga waktu sama anak istri, sama orang tua gitu. Jadi gak pilihannya. Saya nggak memilih untuk profile branding. Jadi bisnis branding. Tapi semuanya berhasil Bapak lakukan itu? Alhamdulillah berhasil ya. Hampir semua sih nggak ada tentang sayanya. Jadi semua height-nya tuh sayanya hampir, ya paling 10% dari seluruh bisnis tuh saya nol kalau nggak sampai.
Jadi sisanya memang benar-benar tim marketing yang kerja keras gitu ya. Oke, Pak, ini kita balik lagi ke bidang konstruksi nih. Udah banyak nih panjang lebar terkait bisnis. Sekarang kita coba balik lagi ke bidang konstruksi. Saya mau coba sampaikan isu nih Pak terkait analisis dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa generasi milenial ini tuh sulit memiliki tempat tinggal karena tidak sebanding dengan pendapatannya Pak. Menurut pandangan Pak Eko sendiri gimana nih sebagai pengusahanya di bidang konstruksi, terus dengan pandangan dari Ibu Menteri kita, menurut Pak Eko gimana? Pandangan Ibu Menteri mungkin versinya dia, kalau versi saya sebenarnya anak muda zaman sekarang tuh pinter-pinter cari uangnya. Iya sih bener ya Pak ya. Ketimbang zaman saya, dan SMP bisa dapat 20 juta sebulan. Bahkan yang mandi lumpur tuh Kak. Mandi lumpur. Banyak Kak. Iya bener. Saya juga banget ini anak-anak muda zaman sekarang. Mandi lumpur aja dapat duit gitu kan. Iya ya. Karena zaman sekarang itu zaman yang paling mudah ketimbang sebelum-sebelumnya Kak. Cari uang. Nah permasalahannya anak muda zaman sekarang itu lebih banyak gaya. Ketimbang mikirin masa depan. Ketimbang mikirin punya rumah seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan tidak ada kemampuan dari segi pendapatan, tapi memang kurang minim literasi ya. Minim literasi sama sedikit dia mau berpikir aja terkait masa depannya dia, itu harusnya dia jadi orang. Oh gitu. Banyak anak muda yang berhasil banget, yang jatuh banget. Posisinya dia udah banyak uang nih, mungkin berhasil, mau yang jatuh banget. Berarti mau berpikir panjang sedikit aja, oh ya gue perlu nabung nih, nih anak, rumah, nikah, gitu ya. Jadi ya berarti memang seharusnya anak muda sekarang itu pendapatannya bukannya minim, mungkin maksudnya Ibu Menteri kita ini mungkin anak muda yang pekerja kali Pak. Ya susah nggak kalau kerja di Jakarta, hanya ngandelin kerja doang. Kalau mau beli tanah di Jakarta ya susah. Kayaknya harus jadi pengusaha ya nak. Sebenarnya bisa lah. Kalau mau cari lahan tuh ya jangan di Jakarta. Teman-teman yang masih kerja cari lahannya di pinggiran. Di pinggir Jakarta. Ya, banyak kok sekarang pihak ketiga yang mau memfasilitasi program cicil beli lahan tuh banyak kok. Yang sebulan 500.000, sebulan 1 juta. Oh jadi ini salah satu solusi juga nih bagi anak-anak muda yang mungkin pendapatannya minim nih Pak. Tapi mau punya rumah gitu. Sekarang kan udah banyak fasilitas bank ya. Ya konsep sederhananya kayak gitu, kamu bekerja atau bisnis developer ya. Kalau memang belum sanggup beli di tengah kota, belinya di pinggiran. Pinggir kota tuh pinggir kota Jakarta. Daerah Bogor, kabupaten, daerah Serang, Banten itu masih banyak lah. Dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin sekarang banyak ditawarkan seperti perusahaan Peko. Iya, saya juga ada kok program cicil, punya lahan nih udah punya 100 meter, bangun aja terus dikontrakin. Gak apa-apa kita di Jakarta tuh nyewa gitu ya, kos atau di apartemen tuh gak masalah. Tapi punya aset itu wajib. Itu sebenarnya masalah yang saya lihat anak muda yang banyak duitnya kurang memperhatikan itu, lebih memperhatikan gaya. Oh gue omsetnya 20 juta nih, beli ini, beli iPhone gitu kan, cicil mobil ya. Sebenarnya sangat disayangkan. Harusnya bisa memikirkan untuk mencicil atau membangun rumah gitu. Kenapa lebih penting rumah? Mobil kan juga penting Pak. Mobil penting, tapi sangat lebih utama itu ya punya rumah ya. Sandang, bangunan, papan itu yang utama. Mobil kan tersier. Itu mungkin salah satu pilihan Pak Eko kenapa pilihnya bidang konstruksi ini. Ya Pak Eko ya. Dan mungkin nanti anak muda yang udah tersadarkan akan banyak lagi permintaan. Makanya Pak Eko salah satunya bikin edukasi tadi ya Pak. Terkait cara mudah untuk memiliki rumah gitu ya. Ada nggak tipsnya? Cara mudah, saya juga mau dong. Cara mudah memiliki rumah. Yang banyakin omsetnya Kak. Banyakin omset. Berarti harus jadi pengusaha. Kalau mandi lumpur nggak? Harus mandi lumpur nggak? Enggak ya? Sekarang banyak juga kok karyawan punya sampingan itu banyak. Disisihkan 500.000 aja per bulan kalau dia disiplin. Itu bisa punya tanah di pinggir Jakarta. Gitu. Saya juga punya kenalan puan tanah yang dia mau dicicil ada kok. Gitu ya. Jadi memang harus banyak-banyak literasi juga nih ya Pak Eko ya terkait dengan gimana sih caranya bisa punya rumah, karena ternyata untuk bisa punya rumah itu nggak harus punya dana yang besar di awal gitu ya. Paling ikut KPR gitu ya, kalau bisa sih ya bikin sendiri aja karena KPR speknya bagi saya sih ya kurang puas. Lebih puas kita bangun sendiri ya Pak ya. Terus nih Pak, satu lagi nih, mungkin ini terakhir nih ya Pak Eko, pertanyaan dari saya. Dari seluruh bisnis yang ada nih, yang sudah Pak Eko miliki gitu, menurut Bapak bisnis yang paling menjanjikan untuk anak muda deh,
mungkin masih banyak nih anak-anak muda yang bingung mau bisnis apa. Itu pertama ya. Kan Bapak Pak Eko kan bisnisnya udah banyak nih. Menurut Pak Eko, mungkin ada salah satu bisnis Pak Eko yang bisa menjanjikan, yang kayaknya mudah untuk dijalanin, profitnya besar. Menurut Pak Eko apa? Masukan untuk teman-teman kita semua. Apa ya? Andi lumpur misalnya enggak ya? Itu bukan bisnis ya Pak. Cara mudahnya gimana Pak? Untuk teman-teman yang pengen bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa, mungkin ada dari Pak Eko informasinya atau gimana? Jadi kalau mau bisnis sebenarnya kan style orang beda-beda, latar belakang dia, kapasitas kemampuan dia, gitu. Yang itu harus disorot. Hal yang utama itu yang tadi itu ya. Jadi kita lihat dulu kapasitas kita mampu nggak, ngambil risikonya kita bisa nggak, komitmen gitu. Terus sama risetnya versi dari kita kan beda-beda. Latar belakang orang yang jualan baju pun bisa kok omsetnya miliaran. Dia udah paham di basic itu pun ya. Gitu. Tapi apapun bisnisnya, ya mau jualan apapun, dagang apapun, produk atau jasa apapun, saran dari saya sisihkan porsi untuk PEI. Apa tuh Pak? PEI. Internet sama emas. Properti, emas, internet. Itu investasi terbaik. Properti, emas, internet. Ya. Coba Pak, saya ini agak sedikit nggak ngerti nih. Maksudnya gimana tuh Pak? Nah, saya juga pernah ngobrol sama teman saya. Salah satu brand ayam tuh, chicken. Itu ternyata bukan bisnis utamanya Kak. Dia sebenarnya itu ngumpulin aset. Bukan cabang, tapi sebenarnya tujuan dia tuh ngumpulin aset. Ngumpulin properti aset? Iya. Oh. Nanti dia jadi diversifikasi bisnis. Ya. Jadi jualan ayam itu bukan utama. Jadi targetnya justru propertinya? Iya. Jadi teman-teman kalau mau beli rumah atau beli lahan, kalau ada franchise jualan ayam itu tuh pasti dari situ maju cepatnya. Karena dia udah ngeluarkan budget untuk meriset itu gitu. Jadi sebenarnya jualan ayam itu hanya jalan ninjanya dia aja, tujuan utamanya sebenarnya lebih besar dari itu. Itu makanya saran dari saya, teman-teman mau bisnis apapun, jasa produk apapun, tetap harus memperhatikan pertama properti. Udah emas, ya kita harus menabung emas. Yang ada masanya, masa akhir-akhir zaman yang dipakai cuman dinar dan dirham. Kumpulin emas. Kemudian sama internet. Zaman sekarang kalau nggak paham internet, pasti ketinggalan. Betul. Modal saya salah satu kenapa saya bisa gampang jualannya, orang lihat tuh enak banget ini Pak Eko sama istrinya, apapun yang dipegang aku sebenarnya salah satu basicnya ya ada saya paham internet. Digital marketing maksud Iya. Bapak? Oh. Zaman saya sekolah kuliah itu teman-teman pada jalan hang on, saya tuh belajar warnet. Apa Pak spesifikasinya Pak kalau boleh tahu? Kan digital marketing banyak nih, ada Instagram, Facebook. Bapak spesifikasinya? Saya spesifikasi website. Oh iya. Memang dari dulu itu pasti nggak mungkin hilang ya? Apapun sosial media kita pasti akan muaranya ke Google. Betul. Dulu ada apa ya? Dulu tuh yang ada huruf apa sih yang ada huruf P yang warna merah tuh brandnya apa sih? Pinterest, Pet. Itu Pet udah tumbang. Kemudian ada lagi apa namanya itu yang sebelum Facebook, Friendster bertumbang. Semua akan ada zaman, ada waktunya, entah Facebook, Instagram, TikTok. Dan begitu juga dengan marketplace ya. Semua akan ada masanya. Tapi menurut versi saya, ketika kita mampu punya kapasitas digital marketing di Google, Yahoo, Bing dan segala macamnya, itu abadi. Jadi hampir semua bisnis saya, muaranya pasti ke Google ya? muara bisnis kita tuh di kantor di Google. Oh jadi Bapak awalnya punya skill itu, makanya bisa buka bisnis A, B, C itu skillnya. Saya sampai ditawarin, Pak Eko tolong buatin saya nggak mau dengan saya bikin Bisnis buat kantor sendiri. Sampai dibayar, saya bayar dia 20 juta, 50 juta gitu. Sebenarnya itu uang, tapi buat apa saya ngabisin waktu buat seorang. Berarti memang harus pembisnis itu awalnya harus punya skill marketing gak sih Pak? Iya dong, wajib. Itu ya Digital kayaknya ya. marketing dong sekarang. Kalau sekarang digital marketing. Misalkan nih jago jualan di sosial media, tapi harus punya muara yang sosial media kan itu cuma media, namanya sosial media. Hanya media bukan rumah tempat berakhir gitu loh bisnis. Harus punya rumahnya, yaitu website. Kalau mau chat Google Maps, karena itu muara atau rumah
atau fasilitas yang paling utama bagi pebisnis? Berarti modal awal kalau kita mau bisnis itu yang penting bidang marketing dulu kita kuasain. Online kan? Marketing online. Baru setelah itu kita tuh gampang gitu ya Pak, mau buka bisnis A, B, C, D, F. Apa ya kayak Multi talent ya jatuhnya. bukan apa kayak copy paste aja. Tinggal ATM aja gitu ya dari bisnis A yang sudah kita jalani, tinggal kita modifikasi, kita tiru skemanya seperti apa gitu ya Pak ya. Insya Allah bisnis kita di kantor tuh ya sampai seluruh pelosok kota di Indonesia itu ada. Ada ya, makanya Bapak bisnis kontraktornya ini lumayan cepat naik. Salah satunya karena memiliki skill di bidang digital marketing. Sama tim saya yang Sama timnya juga mumpuni gitu ya. Oh gitu teman-teman nih. Jadi teman-teman semua kalau mau berbisnis, yang paling penting dipikirkan sekarang itu adalah marketingnya, betul ya Pak? Digital marketing, karena dari situ datang omset, dari omset itu baru datang project, datang project gitu kan. Kita mau ngapain aja bisa dari project itu, baru kita tuh belajar berproses ya Pak, dari mulai yang tadinya nggak bisa akhirnya jadi bisa, yang tadi project awalnya masih berantakan seperti Pak Eko bilang, yang tukangnya jatuh segala macam, akhirnya bisa berprogres sampai dengan sekarang, karena memang harus memiliki basic jualan gitu ya teman-teman ya. Wah luar biasa Pak, ini nggak terasa kita udah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Nggak berasa udah hampir 1 jam. Pak Eko terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Kita senang banget nih untuk teman-teman mungkin agak sedikit terbuka wawasannya untuk yang mau bisnis bidang konstruksi, ternyata memang tidak serumit dan seruat yang kita bayangkan. Yang penting harus punya skill, komitmen, sama tadi harus bisa skill marketing, itu juga paling utama ya. Terima kasih untuk semua pendengar podcast Business Talk Umar Usman. Nanti kita ketemu lagi dengan tamu-tamu kita yang lebih istimewa. Dan terima kasih sekali kepada Pak Eko yang sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa. Semoga Pak Eko bisnisnya makin lancar. Semoga Pak Eko juga diberikan kesehatan dan bisa terus bermanfaat untuk banyak orang. Sekali lagi saya akhiri semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.